Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mencintai akan kehidupan kami, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bila firman yang kami dengar dapat merubah akan kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 2 Agustus 2023. Kristus berdiam di dalam hatimu. Bandingkan permintaan doa Paulus sebelumnya. Efesus 1 ayat 16 sampai 19. Dengan permohonannya bagi orang percaya di Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Efesus 1 ayat 16 sampai 19. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dengan cara apakah kedua permintaan itu serupa? Di balik terjemahan bahasa Inggris Efesus 3 ayat 14 dan 15, itu adalah permainan kata-kata yang penting. Ketika Paulus mengatakan bahwa dia sujud di hadapan Bapa, yang daripadanya semua turunan, yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya, dia sedang menyelidiki hubungan kesamaan bunyi antara kata Yunani untuk Bapa, Pater, dan istilah Yunani untuk keluarga, Patria. Di Efesus, Paulus mengamati sifat yang luas dari rencana keselamatan Allah yang melibatkan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Sepanjang masa. Efesus 1 ayat 21. Dan di sini dia mengklaim semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi sebagai milik Bapa. Setiap keluarga, Patria, mengambil namanya dari Bapa, Pater. Ini adalah kabar yang sangat bagus. Renungan pemikiran ini, keluarga Anda, terlepas dari ketidaksempurnaan dan kegagalannya, adalah milik Allah. Keluargamu tidak berada dalam cengkeraman takdir yang kejam, tetapi dalam tangan Tuhan yang peduli. Allah mengasihi keluarga yang tidak sempurna. Mereka menyandang nama ilahi. Mereka membawa tanda pemiliknya. Dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 19,
Paulus meminta Allah untuk memberi pengalaman rohani yang berlimpah kepada orang percaya dan ditandai dengan kekuatan batin melalui kehadiran roh. Efesus 3 ayat 16. Kaitan dengan Kristus yang juga digambarkan sebagai berdiam di dalam Efesus 3 ayat 17. Dan identitas rohani yang mapan dan aman berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 17. Ketika Paulus berusaha untuk memberikan pujian kepada Allah atas jangkauan luas berkat-berkat yang ditawarkan kepada orang percaya. Ia tidak memasukkan 3 dimensi, tetapi 4, lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Efesus 3 ayat 18. Dia tidak secara jelas mengidentifikasi apa yang diterapkan dimensi-dimensi ini. Meskipun mereka jelas menggambarkan ukuran besar dari sesuatu yang penting. Hal ini meninggalkan teka-teki yang menarik bagi pelajar Alkitab. Apakah dimensi-dimensi ini menggambarkan hikmat Allah? Bandingkan Ayub 11 ayat 5 sampai 9 yang menggunakan 4 dimensi. Kuasa Allah, bandingkan Efesus 3 ayat 16 dan 17. Atau mungkin bait Allah, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Bandingkan Yehezkiel 43 ayat 13 sampai 16 yang menggunakan 4 dimensi. Amsal 7 ayat 7 dan 8. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Mungkin hal terbaik untuk melihat keempat dimensi ini adalah bagaimana menggambarkan lebarnya kasih Kristus. Efesus 3 ayat 19. Melihat ungkapan untuk memahami lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Efesus 3 ayat 18. Sejarah dengan ungkapan berikutnya untuk mengetahui kasih Kristus. Efesus 3 ayat 19. Bandingkan Roma 8 ayat 35 sampai 39. Namun kita melihat kata-katanya itu adalah kabar baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana firman-Mu sangat baik bagi kehidupan kami. Supaya kami tahu akan kebenaran-kebenaran dari-Mu ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus. Amin.